Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat datang dalam ibadah online atau daring kita bersama, karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan bagi kita semua. Tapi puji Tuhan kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih yang di rumah, kita boleh bersama-sama ikuti ibadah Jumat Agung ini, memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik bagi kita. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam saat teduh. Kita boleh tenangkan hati kita. Izinkan Roh Kudus boleh memimpin menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menghormati Tuhan. Mari kita bangun berdiri bersama-sama di tempat di mana kita berada. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adapun pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang Tuhan kasihi. Saat ini kita mau bersama-sama menyaksikan, kita akan membaca Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita membacakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Diberkatilah kita yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menyaksikan satu video klip. Mari sama-sama kita lihat.
Terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, agar kami boleh melihat kuasa dari salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku selamanya milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu
berikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita akan melihat satu video klip kembali.
betapa kasih Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Kasih-Nya tulus bagi kita. Anugerah yang terbesar bagi kita semua. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami sungguh bersyukur. Begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Anugerah-Mu yang luar biasa, tidak sanggup kami balas. Terlebih lagi kami juga sadari ketidaklayakan kami sebagai manusia yang hina dan penuh dosa ini. Tetapi melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus, kami boleh layak menghadap Tuhan. Kami boleh disucikan, dikuduskan. Dosa-dosa kami telah ditebus. Kami bersyukur untuk setiap karya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan juga pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang terus mengingatkan kami. Begitu besarnya kasih Allah. Begitu besarnya pengorbanan daripada Tuhan Yesus bagi kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur kita berjumpa lagi pada hari ini. Ya, di dalam kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan merefleksikan, kita mengingat, kita lebih lagi memikirkan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Experiencing God's amazing grace. Mengalami
anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mempersiapkan ini, ada sebuah memori di dalam pikiran saya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan saya ingat sekali pada waktu remaja, saya pernah menonton sebuah film. Dan ini dikisahkan, ya, film ini sebenarnya sangat sederhana. Ya, ada seorang pendeta yang melayani di desa. Ya, beliau memiliki 2 anak gadis. Ya, seorang yang sulung, ya, seorang yang rajin, yang setia, bahkan juga melayani Tuhan di gereja sebagai pianis. Ya, gereja mereka itu tidak besar. Dan karena ibu mereka juga sudah tiada, maka anak yang sulung ini pun memperhatikan urusan rumah tangga. Tapi sangat berbeda dengan anak yang bungsu. Ya, dia ini seorang yang cantik, mudah bergaul, tetapi sering tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Sekalipun ayahnya itu adalah seorang pendeta yang suka mengajarkan firman. Dan suatu hari anak yang bungsu ini, gadis ini meminta uang kepada ayahnya. Ayah, saya sudah bosan tinggal di desa, saya mau ke kota saja. Saya mau lihat bagaimana kehidupan di luar daripada desa ini. Ya, mau tidak mau ayahnya pun memberikan uang kepada anaknya. Dan sampailah anaknya itu di kota. Dia mulai bekerja, tapi tidak lama kemudian karena dia tidak biasa juga terima uang, lalu dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dan ada seorang pria yang naksir padanya. Dan dengan bujukan-bujukan akhirnya dia pun jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan suatu hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Akhirnya gadis ini hamil, dan setelah tahu gadis ini hamil, prianya itu pun pergi meninggalkan entah kemana. Ditinggalkanlah gadis ini dalam keadaan hamil, dan dia juga bingung karena tidak keterbatasan dia di dalam skill ya, dari desa ke kota tidak terbiasa, maka dia hanya bekerja sekedarnya saja. Dan uang dari ayahnya itu sudah habis. Dan makin lama makin sulit dia mendapatkan pekerjaan karena kondisinya. Dan akhirnya dia berpikir, apakah mungkin ya ayah saya menerima saya lagi. Tapi akhirnya dia meneguhkan hati untuk kembali. Dan ketika dia kembali ke desanya itu dan ayahnya melihat anak gadis bungsunya ini pulang, dia menerimanya dengan lapang dada. Tapi yang tidak suka adalah anak sulungnya. Mengapa saya mengingat kisah ini atau film ini sampai saat ini, bisa dikatakan udah 20-30 tahun lebih saya menonton ini. Mungkin karena ada suatu relasi dalam hati saya memahami. Ya, saya sebagai anak pendeta, saya juga seorang pendeta, bagaimana rasanya kalau memiliki anak seperti anak yang bungsu itu, pulang dengan membawa malu bagi keluarga. Bagaimana pemikiran jemaat ketika melihat anak dari seorang pendeta yang harusnya menjadi teladan bagi jemaat, tetapi malah memalukan. Saya mungkin lebih relate kepada anak yang sulung ketika dia adalah seorang yang rajin, yang setia, melayani. Jadi saya bisa bayangkan kondisi yang ada, dan saya masih ingat bagaimana perasaan saya saat itu. Saya pikir bahwa bagaimana seorang bapak itu bisa dengan mudahnya mengasihi, mengampuni, bisa tolong slide selanjutnya, anaknya itu. Dan baru saya sadari
ternyata film yang saya tonton itu adalah adaptasi daripada kisah anak yang terhilang. Dan ada yang menafsirkan bahwa anak yang terhilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu sebenarnya bukan menceritakan hanya anak yang bungsu saja yang meninggalkan bapaknya lalu kembali. Tapi sesungguhnya anak yang sulung pun demikian. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Lukas 15 ini, dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan orang-orang dan para ahli Taurat. Yang menganggap bahwa mereka layak di hadapan Tuhan. Mereka berusaha mengikuti Taurat Tuhan. They get God's favor. Menganggap bahwa Allah berkenan kepada mereka. Dan ya saya juga harus akui bahwa mungkin saya juga seperti anak yang sulung ini. Seperti yang Tuhan mau referensikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Menganggap bahwa saya kayaknya waktu saya seorang anak adalah saya anak yang baik. Saya tidak menyusahkan orang tua, saya tidak pernah memalukan orang tua. Saya kebanyakan taat kepada orang tua. Saya juga gak ribet-ribet lah orangnya, ya usaha untuk menaati firman Tuhan. Tapi ternyata ada dosa yang dibenci oleh Tuhan. Slide berikutnya. Yaitu kesombongan. Kalau kita baca di dalam Amsal 6 ayat yang ke Amsal 6 ayat 16 dan 17. Katakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan yang pertama. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan ayat yang 18, saya tolong dilanjutkan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perhatikan yang pertama, ayat yang 17 tadi dikatakan perkara yang dibenci Tuhan adalah mata sombong. Banyak orang yang tidak menyadari, khususnya orang-orang juga yang menganggap bahwa dirinya benar. Sesungguhnya itu adalah merupakan suatu kesombongan. Dan Tuhan dikatakan membenci hal itu. Dan juga bukan saja ternyata kalau dianggap orang aktif berbuat dosa, berbuat jahat itu adalah dosa. Tetapi ternyata orang yang tidak aktif berbuat baik itu adalah dosa. Mari kita baca dari Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Saya akan bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Jadi bukan hanya kita berbuat jahat lalu dikatakan berdosa, tetapi ternyata ketika kita tidak aktif berbuat baik, jika kita sudah tahu bagaimana harusnya kita berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Kalau kita melihat definisi atau kategori dari dosa ini, wow. Ya, begitu tingginya standar kekudusan Allah. Berbuat jahat dosa ya kita tahu semualah, banyakan ya kalau jahat itu dosa. Tetapi juga ternyata kalau kita tahu kita harus berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya,
dikatakan firman itu juga dosa. Itu adalah firman. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah menunjukkan standar daripada Allah. Jadi siapa yang bisa mencapainya itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa ini ada istilah ya untuk dosa yaitu hamartia. Nah, hamartia ini kalau kita lihat slide di sini, hamartia itu adalah seperti ada sasaran. Jadi sasarannya itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan kita manusia, khususnya juga adalah anak-anak Tuhan, harus mencapai sasaran itu. Dan hamartia adalah tidak kena sasaran atau meleset. Jadi kalau tidak kena sasaran ya yang namanya kalau bahasa Inggrisnya bullseye itu, jadi yang pas di tengahnya itu, sekalipun sedikit saja. Ya. Katakanlah harusnya sasarannya itu yang bundaran kuning, tetapi dikit saja meleset di bagian yang merah. Itu tetap yang dikatakan hamartia, meleset. Katakanlah di dalam firman Tuhan ini ada 100 firman. Lalu kita taat, ya 100 perintah, kita taat 99 perintah. Hanya satu saja kan yang miss. Tapi tetap dosa. Jadi bukan hanya, ini cuma satu dibandingin 99, apalah satu itu. Bukan demikian standar Allah, kesempurnaan. Angka nilai 100 itu yang dituntut oleh Allah. Satu pun salah, satu pun dosa, satu pun melanggar, itu dosa. Tetap terhitung dosa. Tidak ada kesempurnaannya di situ. Rasul Paulus adalah seorang, kalau kita lihat juga latar belakangnya, orang ahli Taurat, dia berusaha melakukannya. Dan dia anggap tidak adalah anugerah Tuhan, ya, dengan usahanya sedemikian rupa sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sadari betapa hinanya dirinya itu. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, apa yang dikatakan oleh firman? Bahwa Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa Allah. Artinya adalah sempurna. Dan Adam diberikan perintah, Adam, nih ada binatang-binatang, ada pohon-pohon, ayolah ya kamu rawat ya. Oh, Adam lakukan itu. Dia kasih nama binatang, bentuknya ada bulat-bulat itu, atau ada yang itu apa ya, kasih nama apa ya, dia kasih nama. Taat akan perintah Tuhan. Dia rawat. Ya bukan berarti Adam duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja tamannya, dan enggak. Dia ikutin ketika Tuhan katakan bekerja, dia bekerja juga. Itu ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan perintah lagi untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, yang digodanya itu memang Hawa. Tapi di manakah Adam? Adam itu di sebelahnya. Sebenarnya kan sama-sama mendengarkan perintah Tuhan. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia bisa toel-toel Hawa kan. Hawa udah jangan dengerin. Tapi ketika dikasih buahnya dia makan juga. Jadi sama-sama. Nah kita lihat bahwa Adam begitu taatnya kepada Tuhan. Dikasih kerjaan dia kerjain. Ya, ciptaan yang begitu taatnya. Tetapi ketika diberikan satu perintah, lalu ia melanggarnya, mereka dikatakan jatuh ke dalam dosa.
pisah dengan Allah. Jadi begitu tingginya standar kekudusan Allah, siapalah kita untuk memenuhi standar itu? Satu saja kita binasa. Dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi satu pelanggaran saja, sekalipun kita sudah mengikuti perintah Allah yang katakan 99, tetapi satu dilanggar dari 100 perintah itu, kita binasa. Harapan kita apa untuk dapat diselamatkan? Harapan kita apa supaya kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah? Siapa yang sanggup menyelamatkan dirinya untuk memenuhi tuntutan Allah itu? Coba kita bandingkan antara siapakah Allah, siapakah kita, ya manusia. Ini hanya keterbatasan kalau kita lihat bintang alam ini di malam hari. Betapa kecilnya kita. Alam itu ciptaan Allah dan Allah lebih besar daripada ciptaan itu. Ya ada yang Peter mengatakan, compared to God, man is nothing, yet we are everything to God. Dibandingkan dengan Allah, manusia itu tidak ada apa-apanya. Tetapi kita adalah segala-galanya bagi Allah. Dan di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan bahwa tidak ada yang dapat berhadapan dengan Allah dan mereka itu hidup. Dengan kata lain, Allah begitu kudusnya, begitu sucinya, siapalah kita? Begitu kotornya. Sekalipun mungkin kita mengikuti perintah Tuhan, tetapi satu pelanggaran tetap dosa. Dan dibandingkan dengan Allah, ya ini gambaran dunia dan Allah yang begitu besar, ada yang mengatakan we are smaller than an ant, ya semut. Ya atau di dalam Mazmur 103 ayat 15 dikatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti rumput yang numbuh, dan lagi layu dan kemudian dibakar. Siapalah kita? Maka hanya satu jalan saja untuk kita bisa dapat memperoleh keselamatan itu, yaitu anugerah Allah yang besar. We all need to experience God's amazing grace. Mari kita baca lagi dari Yohanes, tadi kita sudah baca tapi kita kembali lagi membacakan ini. Ya kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang di rumah, saudara, kita baca sama-sama dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca perlahan-lahan supaya kita sambil merenungkan firman ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu luar biasanya. 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lanjut. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa yang percaya, dikatakan tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Dengan kata lain bahwa Allah sudah menyediakan jalan keselamatan. Tapi itu tetap pilihan kita. Allah bukannya menciptakan robot, tetapi Allah menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk percaya kepada Tuhan? Apakah kita memilih untuk tidak percaya?
Tetapi setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dikatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya dikatakan apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya maka tidak binasa bahkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi apa konsekuensinya bagi orang yang tidak percaya? Dikatakan bahwa tidak ada penebusan dosa. Tidak ada pengampunan dosa. Kita bukan bicara soal agama di sini. Tapi kita bicara soal firman Tuhan yang mengatakan bahwa memang hanya satu jalan saja menuju keselamatan itu. Pilihannya kita percaya atau tidak percaya. Barang siapa percaya tidak akan dihukum, tapi yang tidak percaya akan dibawa hukuman. Dengan kata lain, mereka tidak memperoleh keselamatan. Jadi apakah anugerah itu? Apakah God's amazing grace itu? Anugerah Tuhan adalah sesuatu yang sebenarnya suatu pemberian. Kita tidak layak untuk menerimanya. Bukannya anugerah itu bukan balas budi. Kalau balas budi berarti katakanlah tadi ada Pak Lukito. Pak Lukito wah sudah baik sekali sama saya. Itu gak enak juga ya, masa terima aja sih. Saya lakukan sesuatu lah untuk memberinya. Nah itu balas budi. Apa yang saya berikan ke Pak Lukito itu bukannya anugerah. Tetapi apa yang saya berikan adalah balas budi. Tetapi kalau kita menerima anugerah daripada Tuhan, artinya tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Sekalipun itu adalah suatu kebaikan kita. Saya kan sudah baik kepada Tuhan. Ya pastilah saya selamat. Masa sih saya dikenal kok oleh keluarga saya, oleh tetangga saya. Pokoknya orang yang di sekitar saya kenal lah saya ini orang baik-baik. Masa sih saya enggak selamat? Untuk pastikan saya bukan apa kata saya, tapi apa kata firman. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Efesus 8 saya akan bacakan, Bapak Ibu ayat yang 9 dan ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jangan kita balik. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita hanya bisa dapat berbuat baik dengan ketulusan kita. Karena kasih karunia daripada Tuhan telah kita alami. Kita dapat merasakan seperti apa kasih itu sesungguhnya. Kita merasakan anugerah seperti apa itu di dalam hidup kita. Hanya melalui Tuhan Yesus saja. Melalui pengorbanannya saja. Dan apa yang terjadi jika kita tidak menerima anugerah Allah itu? Jika kita tidak mengalami anugerahnya? Sekalipun kita adalah orang yang sudah percaya, tetapi kita tidak memberikan tempat bagi Kristus di dalam hidup kita. Ini saya suka ini tulisan Christian ya sama dengan
ya, atau equal without. Jadi without Christ, jadi Christ-nya dianggap bahwa without itu tanpa, ya, tanpa Kristus dicoret jadi ian. Ian itu lalu disingkat jadi I am nothing. Ini adalah seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, stay. Ya. Marilah kita lanjutkan hubungan dengan Tuhan. Jangan kita jadi Christian without Christ. Jadi Ian, I am nothing. Kita bukan apa-apa. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan juga hidup tanpa Kristus. Ya, hidup tanpa Kristus. Saya lanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini ada beberapa. Without Christ there is no hope. Tanpa Kristus, ya, Charles Spurgeon mengatakan, without Christ there is no hope. Tanpa Kristus tidak ada harapan. Life without Christ is a dead end. Ya, tidak ada tujuan hidup. A life without Christ is a crisis. Krisis, tidak ada jalan keluarnya. Kita selalu dalam keadaan krisis. Ya, dalam keadaan sekarang ini kalau orang tanpa harapan di dalam Kristus. Orang yang tidak mengenal akan Kristus. Tujuannya ya udah dah tungguin virus corona masuk aja nih. Kita kira-kira survive nggak ya melewati ini semua. Tetapi orang yang mengenal akan Kristus, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, banyak hambatan-hambatan di dalam kehidupan kami, banyak rencana-rencana yang harus diubah. Ya seperti ini, ya kita sama-sama kangen lah ya untuk sama-sama beribadah. Tetapi bukan berarti itulah sampai di sini saja, tidak. Kita tidak dead end. Kita masih memiliki tujuan. Apa yang kesempatan Tuhan berikan bagi kita selama kita ada bersama-sama dengan keluarga kita, berada di rumah. Ya saya melihat banyak orang yang ternyata mungkin juga jarang masak di rumah, bikin sesuatu sekarang kreatif sekali ibu-ibu atau wanita-wanita. Ya. Tujuan. Dan apa yang kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, kita gunakan. Dan di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sekalipun kelihatannya saat ini mentok, tetapi percayalah ada jalan keluar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, pada akhirnya hanya anugerah Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Kita terpisah dengan Allah karena dosa-dosa kita. Tapi karena kasih Allah melalui anaknya yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka dia pun menjembatani. Dan kasih Allah itulah anugerah Allah yang diberikan kepada kita meskipun kita ini tidak layak. Karena tidak ada sesuatu pun bisa dikatakan kebaikan kita yang paling tinggi pun itu cukup untuk menyelamatkan kita. Karena begitu tingginya standar Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang juga mendengarkan ataupun mengikuti ibadah ini. Tetapi Bapak Ibu belum mengenal akan Tuhan Yesus secara pribadi. Belum yakin bahwa sebenarnya siapakah Tuhan Yesus itu. Tapi marilah kami mengajak Bapak Ibu untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan Yesus. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat
kita semua. Tuhan Yesus datang bukannya untuk kami saja, tetapi juga untuk Bapak, Ibu, Saudara yang belum mengenal, diberikan harapan. Saat ini, dalam situasi yang tidak menentu, bahkan kadang-kadang juga ada orang yang khawatir, takut. Tetapi di dalam Kristus ada harapan. Kalaupun katakanlah saya terkena dan dalam situasi yang tidak mengenakan ini, harus meninggalkan dunia ini, saya tahu. Saya begitu yakinnya kemana saya akan pergi. Bukan karena kehebatan saya, tapi saya pegang akan firman Tuhan yang mengatakan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang belum yakin akan kehidupannya yang kekal, marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan bagi kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita syukuri akan hidup kita. Hidup kita ini tidak sia-sia. Kita bukannya hidup untuk dosa lagi. Kita bukannya hidup untuk keinginan kedagingan kita lagi. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenaran. Marilah kita menaati firman-Nya. Dan kita alami anugerah Allah yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Puji syukur kami kepada Tuhan untuk kesempatan bagi kami mengenal semasa hidup kami. Dan juga kesempatan bagi kami untuk memilih, mengikut, untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perjamuan yang kami akan makan dan minum ini hanyalah sebuah simbol dari apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami semua. Ya Tuhan, biarlah persiapkanlah hati kami untuk menerima perjamuan ini. Biarlah Tuhan juga berkati jika ada kami yang lemah tubuhnya. Kami percaya bilur-bilur Tuhan, karena kesengsaraan Tuhan Yesus juga akan menjamah kami semua. Terima kasih Bapak. Saya mengundang untuk WL dan Singer untuk kembali. Dan kita akan mendengarkan sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus sebagai persiapan kita akan perjamuan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat yang 23, Bapak Ibu Saudara ayat 24 dan seterusnya. Ayat 29 kita akan baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, Ia mengejar-ngejarkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Sama-sama, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sudah menguji dirinya untuk mempersiapkan mengikuti perjamuan ini, dan bagi yang sudah dibaptis, marilah kita sama-sama untuk mengikuti perjamuan ini. Dan sebelumnya, marilah kita merenungkan akan berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami, Tuhan. Kami sadari begitu lemahnya kami, bukan saja secara fisik tetapi keberadaan kami, yang terkadang kami mengikuti hanya kedagingan kami saja, nafsu kami saja, pikiran kami saja. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami lebih menyadari akan kasih Tuhan sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mengingat akan pengorbanan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan hanya sekedar film yang kami lihat sebelumnya, tapi firman juga mengatakan bagaimana tubuh Tuhan Yesus dihancurkan. Bahkan orang tidak mau melihatnya lagi, begitu buruknya. Ya Tuhan, seharusnya itu adalah kami.
begitu berdosanya kami. Begitu hinanya kami di hadapan Tuhan. Tetapi anugerah-Mu yang begitu luar biasa, amazing grace bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, kita mengucap syukur. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan. Tubuh yang begitu elok, tubuh yang begitu indah. Tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang jahat ataupun najis yang dilakukan oleh tubuhnya. Tapi dia menyerahkan bagi kita untuk dihancurkan sehingga kita boleh terselamatkan. Mari kita memakan roti ini dengan ucapan syukur. Dan darahnya tercurah dari atas kepala dipakai mahkota duri. Seluruh tubuhnya, tangannya, kakinya dipaku. Dan hatinya pun tertusuk oleh tombak. Ya Tuhan, seharusnya itulah kami. Seharusnya kamilah yang dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tapi kami bersyukur oleh Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami disucikan oleh darah. Sehingga melalui Tuhan Yesus sajalah kami boleh diselamatkan dan ditebus setiap dosa-dosa kami. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur. Pada saat ini juga saya mempersilakan kita mengambil waktu sejenak. Bagi kita yang beribadah sendiri atau kita beribadah bersama dengan keluarga, saya mempersilakan salah seorang anggota keluarga ataupun kepala keluarga untuk memimpin di dalam doa syukur. Terima kasih. Sebagai penutup, mari kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu kembali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Lidah kami sangat terbatas,
untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan dengan itu, dalam keadaan apapun di dunia ini, kami memandang kepada Tuhan. Ketika kami memandang kepadamu, ada harapan. Ketika kami memandang kepadamu, kami memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Ketika kami memandang kepada Tuhan, sekalipun di dalam sekitar kami krisis, tapi kami percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam pergumulan, baik di dalam pekerjaan mereka, karena kondisi saat ini, biarlah Tuhan bukakan jalan, si ada makanan minuman yang cukup bagi keluarga mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuhnya, baik di rumah sakit maupun di rumah. Ya Tuhan, bilu-bilu Tuhan yang menjamah, memulihkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga. Saat ini adalah waktu yang mungkin kedekatan kadang-kadang justru bergesekan. Tapi biarlah kami lebih lagi memahami kasih karunia Tuhan besar bagi keluarga kami. Dengan itu kami belajar untuk lebih memahami, lebih belajar untuk saling lebih lagi mengasihi dan juga mengampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kepala negara kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Banyak yang harus diurusnya. Berikanlah hikmat kepadanya, berikanlah kemampuan kepadanya, singkapkanlah hal-hal yang perlu dilakukannya bersama dengan jajarannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, suster, dan setiap yang ada di garda terdepan Tuhan untuk merawat pasien-pasien. Ya Tuhan, biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Begitu banyak yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bila ada penghiburan, kekuatan, ketabahan daripada Tuhan. Biarlah tetap kepercayaan, harapan ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, marilah arahkan hati kita, pandangan kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripadanya. Adapun damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang begitu melimpahnya, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya bagi Bapa. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh masing-masing dan fellowship bersama dengan keluarga. Tuhan berkati.